Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur pada nasib kita kuawahi faqad faza mu'minun wa taqwa sadiqun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di masjid untuk melanjutkan kajian kita. Namun yang pertama saya minta maaf ya, PC saya ketinggalan di beberapa tempat kalau ustadznya nggak pakai PC itu kayak kurang afdol. Kita kembali sebentar untuk menyambung materi yang lalu dengan materi yang sekarang ini dengan apa yang saya sampaikan di sini. Ma'lumun anna kullahin siballahu subhanahu min malakin aw insin aw jinnin aw hayawan wa wafaqun ila jalbi ma yanfa'uhu wa dafi ma yaduruhu wa la yatimu dhalika illa bi tasawwuri li naf'i wa dhar wal manfaatu min sisi na'am wa la wal madaratu min sisi alam wa. Sudah dimaklumi atau sudah dipahami, sudah diketahui bahwa semua makhluk itu selain Allah membutuhkan sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat baginya dan menghindarkan madarat. Jadi makhluk hidup, terutama manusia, itu membutuhkan dua hal yang paling mendasar, yaitu mencapai kebaikan dan menghindari keburukan, mendapatkan manfaat dan menghindari madarat. Semua yang dilakukan manusia dalam hidupnya sebenarnya muaranya ya hanya kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu tujuan akhirnya ya cuma dua, ingin mendapatkan yang baik dan menghindari yang buruk. Kalau seperti yang saya katakan kemarin, terjadi perbedaan perilaku manusia dalam hidup, sebenarnya tujuannya tetap sama, ingin dapat kebaikan dan menghindari keburukan. Cuma perbedaan perilaku itu terjadi hanya perbedaan ilmu. Jadi saya kemarin membandingkan, misalnya ada orang yang mencari suami atau istri dengan ta'aruf, atau orang yang mencari pasangan dengan cara berpacaran. Itu kalau kita tanya, jawabannya mirip 11-12. Kenapa kamu ta'aruf? Ya karena saya ingin membina keluarga yang bahagia. Saya ingin mendapatkan pasangan yang tepat, saya tidak ingin salah pilih, saya ingin terjadi perceraian. Orang yang pacaran juga begitu sebenarnya. Ya saya kan pengen kenal dulu siapa yang menjadi pasangan saya. Maka saya pacaran dulu untuk mengenali dia. Kalau nanti cocok ya diteruskan, kalau nanti tidak cocok ya dihentikan. Agar saya tidak salah pilih, agar saya berbagi dengan pernikahan saya, tidak terjadi perceraian. Padahal antara ta'aruf dengan batu beda jauh, seperti langit dan bumi. Tapi karena maksudnya sama tetapi perilaku berbeda, itu merupakan refleksi dari ilmu yang tinggi. Nah, di sini dikatakan wala yatimu dzalika lahu, dan yang seperti itu tadi, maksudnya mendapatkan kebaikan dan menghindari keburukan tadi, la yatim, tidak akan sempurna lahu bagi manusia illa bitasawwuril nafi wa, kecuali ketika dia mengenal mana yang bermanfaat dan mana yang membahayakan. Wal manfaatu min jinsin na'im wal ladha, manfaat itu adalah jenis kenikmatan kelezatan, sedangkan makhluk itu adalah min jinsil alam wa ada, jenis sakit dan penderitaan atau ada. Nah, untuk bisa betul-betul sampai, untuk betul-betul memperoleh niat awalnya mendapatkan yang baik dan menghindari yang buruk, maka manusia membutuhkan 4 ilmu. Pertama
benar itu betul-betul benar. Yang salah itu betul-betul salah. Terus yang ketiga adalah ilmu tentang wasilah atau sarana untuk menuju yang benar itu. Dan yang keempat adalah ilmu tentang wasilah atau sarana untuk menghindari yang buruk. Jadi 4 kali ini adalah pertarungan di antara kita. Siapa di antara kita nanti yang lebih baik kualitas hidupnya adalah siapa yang lebih memahami keempat perkara ini dan mempraktekannya. Jadi nanti siapa di antara kita yang kualitas hidupnya lebih baik adalah yang paling banyak mengerjakan wasilah mencapai kebaikan dan paling banyak meninggalkan wasilah menuju. Kalau soal ada yang kaya ada yang miskin, itu nanti tidak menjadi ukuran tercapainya kebaikan dan keburukan, karena itu hanya merupakan aksesoris yang tidak substansial. Apalagi kalau nanti kita paham bahwa yang namanya adab itu ada yang namanya adab hati, siksaan itu ada yang di dalam hati. Jadi misalnya ada orang yang kaya dibandingkan yang miskin, itu nanti cuma lidahnya menikmati makanan lebih enak, kulitnya ya ditempati baju yang lebih halus, dia pakai lebih nyaman. Kemudian dia punya rumah yang bagus misalnya, terus dia bisa istirahat ya di tempat yang bagus itu. Tapi karena siksaan itu ada sifatnya hati, belum tentu yang kaya itu nanti lebih bahagia daripada yang miskin. Ya, jadi misalnya begini, ada 2 orang yang sarapan pagi. Yang satu sarapannya pakai bebek goreng kremes, yang satu pakai centang lomo sama ikan asin. Secara lidah orang mesti mengatakan bebek kremes yang lebih enak. Tapi apakah yang bebek kremes lebih bahagia? Belum tentu, karena yang pakai centang lomo itu adegannya suap-suapan sama suaminya. Sedangkan yang makan bebek kremes itu suaminya sudah diberi pulang ke rumah. Kabarnya pergi sama mantannya. Jadi meskipun lidahnya merasakan lebih enak, hatinya tidak. Maka nanti siapa di antara kita yang lebih baik itu adalah siapa di antara kita lebih banyak ilmunya tentang keempat hal ini dan kemudian mempraktekannya. Yang lebih banyak mengerjakan perintah Allah dan lebih banyak meninggalkan larangan Allah, nanti akan lebih baik dari orang lain. Ya, ini adalah persaingan yang baik. Fahadil umurul arba'atu daruriyatun lil abdi. 4 perkara ini merupakan sesuatu yang darurat, yang urgent, yang sangat penting bagi manusia. La yaqumu wujudu wala shalah illa biha. Di mana eksistensi seorang manusia dan kebaikan yang tidak tercapai kecuali dengan 4 hal ini. Nanti manusia eksis di dunia dan kemudian mencapai kebaikan yang sebenarnya itu hanya dengan 4 hal. Ya, 1, mengetahui yang benar itu benar. Yang kedua, mengetahui yang salah itu salah. Yang ketiga, mengetahui bagaimana sarana mencapai benar itu, kebaikan itu, dan kemudian mengetahui bagaimana cara menghindari madarat atau keburukan itu. Karena saya sudah katakan kemarin, orang yang tahu itu baik, itu belum tentu bisa mencapainya. Orang menikah, ketika ditanya, kamu pengen apa? Ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ternyata tidak semua orang yang bercita-cita membentuk keluarga sakinah nanti tahu cara bagaimana mencapai sakinah. Seorang anak yang lahir kemudian bapak ibunya memberi nama Muhammad Soleh misalnya, karena punya harapan agar nanti anak ini menjadi anak yang soleh, belum tentu tahu bagaimana cara mencapai kesolehan, bagaimana cara didiknya itu belum tentu. Karena saya sudah cerita kemarin, ada seorang anak yang namanya Muhammad Soleh ternyata matinya dalam keadaan mabuk dengan tempat ini. Sebaliknya, ketika kita tahu itu buruk, belum tentu kita nanti juga sanggup meninggalkannya. Berapa banyak bapak-bapak yang membaca rokok membunuh, tapi kan juga tidak otomatis meninggalkan rokok. Orang yang berselingkuh, orang yang mabuk-mabukan, orang yang judi, itu tahu kok itu jelek. Tapi kadang-kadang mereka sudah terjebak pada lingkungan yang salah dan tidak bisa keluar dari lingkungan itu.
Maka bukan hanya ilmu tentang mana yang baik dan mana yang buruk, tapi juga bagaimana cara mencapai yang baik itu agar betul-betul kita raih, dan bagaimana bisa meninggalkan yang buruk. Nah, 4 hal ini sifatnya daruriyatun. Sifatnya apa? Darurat. Oke. Kenapa ini menjadi darurat? Karena umur terus berjalan, tidak bisa berhenti, dan setiap yang kita lakukan tidak bisa diulangi, tidak bisa kembali lagi. Jadi setiap hari kita akan mengambil keputusan-keputusan, di mana keputusan itu nanti baik atau benar, buruk atau salah. Terus kita berpikir. Jadi kalau sampai kita nanti salah, berarti kita sudah menggantikan umur kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Nah, manusia bisa tertipu dalam mengenali yang baik mana, yang buruk mana, dalam mencari jalan mencapai kebaikan dan menghindari keburukan. Manusia bisa tertipu dan akhirnya masalah. Kenapa manusia bisa tertipu? Yang pertama karena manusia pada dasarnya bodoh. Alamal insana ma lam ya'lam. Manusia yang alamal insana, Allah lah yang mengajarkan kepada manusia ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah ma lam ya'lam, tidak mengetahui, kecuali nanti diberitahu sama Allah lah yang memberitahukan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi manusia itu bodoh. Nah, karena manusia itu bodoh, dengan kebodohannya itu seringkali antara manfaat dengan mandorot itu sangat-sangat sederhana. Misalnya begini, di satu kampung ada pemilihan kepala desa, calonnya 2, yang satu mantan preman, yang kedua adalah takmir masjid. Oke. Kemudian ketika pilihan kepala desa dijalankan, ternyata mantan premannya yang menang. Nggak usah kaget. Nah, ini negeri plus 62 sebenarnya bisa terjadi. Jadi yang menang itu preman ini, tapi masjidnya kalah. Kenapa bisa terjadi? Karena yang preman ini pakai money politik uang. Jadi kalau saya dulu waktu SD itu ngertinya serangan fajar itu 1 Maret 49, Pak Harto mimpin Indonesia melawan Belanda di Jogja, namanya judulnya filmnya dulu Janur Kuning, serangan fajar. Ternyata kode-kodenya pakai janur. Ternyata sekarang serangan fajar dipakai istilah untuk pagi-pagi sebelum subuh atau habis sholat subuh kita beradain orang-orang yang mau berangkat ke TPS, kemudian dikasih amplop, dikasih uang agar nanti memilih seperti orang yang ngasih arahan, yang ngasih uang. Akhirnya masyarakat memilih preman karena pertama. Coba ketika ditanya kenapa kamu memilih preman, coba ditanya begini jawabannya. Siapapun yang nanti jadi kepala desa yang tidak ngaruh, saya itu tetap saja lapang, tidak bekerja. Toh nanti saya juga kerja sendiri, siapapun jadi pemimpin, tidak ngekek percaya. Tapi yang jelas, Pak Tahir tidak memiliki apa-apa, sedangkan preman menggunakan 50.000, paling tidak saya bisa beli bakso dengan itu. Wong bodoh ini cita-citanya sederhana banget. Dia tidak paham bahwa ketika dia memilih, sebenarnya dia memberikan kekuasaan kepada pemimpin terpilih nanti untuk membuat peraturan-peraturan dan mengambil keputusan. Nanti sawah yang subur, tiba-tiba Pak Kepala Desa mau di situ dibangun pabrik. Sawah yang bisa setahun tuh panen 3 kali, tiba-tiba menjadi pabrik. Sayang karena tanah subur makin. Tiba-tiba karena ada pabrik, sekarang ada kos-kosan. Ternyata Pak Kepala Desanya malah yang bikin kos-kosan. Saat itu di situ tersebar narkoba. Ternyata bandarnya malah anaknya Pak Kepala Desa itu. Orang bodoh nggak mikir sampai di situ, mikirnya apa? Sopo sing dari Pak kurang ngaruh.
Sapu nek ra kerja ya ora mangan tetep kerja dhewe. Ning sing jelas Pak Tamir ra ngomong kok. Sementara Pak Preman kan ngomong sama bakso. Ya minimal seumur hidup tahu ngajak bojone makan bakso itu. Jadi orang bodoh itu ya memang cuma seperti itu. Yang diinginkan manfaat itu cuma itu, tahu makan bakso itu bagi dia berarti sekali dibandingkan dengan keputusan-keputusan menjual tanah desa, nanti korupsi dan macam-macam, orang tidak bertanggung jawab dan mengundang investornya ya sama-sama penjahatnya, sama-sama premannya. Mereka nggak sampai di situ, nggak mencapai seperti pikiran. Jadi yang disebut manfaat dan mandorot versi mereka yang bodoh itu ya hanya seperti itu. Nah, jenengan termasuk kelompok ini dan pinter roh dengan penghasilan. Nek itu koncomu ganti konco liyane kan orang menulangi. Karena cara berpikir begitu tuh racun gitu. Siapapun jadi pemimpin gak ngaruh kita bekerja sendiri. Ngaruh lah. Siapa bilang enggak ngaruh? Lah Allah nanti memberitahu pada kita itu ngaruh saudara-saudara. Nanti dengan Al-Quran kita jadi tahu itu ngaruh saudara-saudara. Karena memilih pemimpin itu berarti memberi hak kepada dia untuk mengambil keputusan. Yang pertama, jadi manusia itu bodoh dan bodoh itu seringkali membuat yang dia anggap manfaat dan mandorot itu hanya perkara remeh, ceng-ceng-po, mieh-mieh. Sekali makan loh, kemudian sekretariat itu dimakan loh, Pak Soalek itu satu keluarga dan cukup. Sama Pak Selawet, jadi kalau bujuni wong loro SPE, kalau parkir, kalau rambai rumah termasuk paket serangan fajar itu. Jadi kalau Anda termasuk yang seperti itu, tobat toh. Betul. Kalau Anda ternyata tidak, lu poncong nanti kalau poncong liane tidak mulai. Gitu. Jadi itu akhirnya apa? Manfaat dan mandorot versi dia ya sebatas itu karena dia orang bodoh. Sehingga dia tertipu. Yang kedua, manusia bisa tertipu dalam menetapkan manfaat dan mandorot baik dan buruk karena seringkali keberpihakan dia terhadap baik dan buruk itu dipengaruhi rasa cinta dan benci yang ada pada dia. Al-hubbu wal-hubbu sifatun fitriyatun fi nafsi basariyah. Cinta dan benci itu adalah sifat yang melekat pada diri setiap manusia. Jadi semua manusia itu punya rasa cinta dan punya rasa benci. Dan itu seringkali yang dijadikan pijakan untuk berpihak. Maka perhatikan ayatnya. Surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal yang kamu benci itu baik. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu dan apa yang kamu cintai ternyata buruk. Padahal kalau kita benci, yakinlah kita mencoba menghindar, kita mencoba untuk menolak, dan kita dipaksa-paksa melakukan pun sebenarnya nggak mau, karena kita benci. Sebaliknya karena kita mencintai, ya kita melakukannya dengan sukarela, kita malah mendakwahkannya agar orang-orang lain sama dengan kita maunya itu. Bagaimana kalau ternyata yang Anda benci adalah kebaikan dan yang Anda cintai adalah keburukan? Kemungkinan itu ada. Jadi manusia itu mengatakan ini baik atau buruk, bermanfaat atau mandorot itu bukan karena betul-betul itu baik atau betul-betul buruk, betul-betul manfaat atau mandorot, tapi karena ya saya suka sama dia, maka saya katakan dia baik, ya saya nggak suka sama dia, maka saya bilang dia buruk, selesai. Padahal karena dia telah berpihak, yang dia cinta, yang akan dia dukung, dia lakukan. Nah, kalau nanti umurnya sudah habis, dia baru sadar. Sekarang begini aja deh. Waktu saya masih kecil, masih SD, SMP, saya menemukan banyak fakta orang tua yang beragama Islam menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Kristen. Bahkan saya sendiri sempat terprovokasi waktu itu. Saya ingin melanjutkan SMA, waktu itu SMP kelas 3. Saya sempat berpikir untuk melanjutkan SMA di De Brito, sekolah khusus laki-laki, pondok pesantren Katolik. Pondok, ya, berdiri di sana di Jogja, dan itu sekolah Katolik. Saya sempat mendaftar ke sana. Saudara
tua, bapak saya tidak setuju dan akhirnya saya sekolah di SMA 1 Boyolali. Tapi waktu itu fenomena seperti itu bukan hanya waktu itu, sekarang saja saya baru seminggu yang lalu ketemu seorang bapak yang datang menemui saya untuk berkonsultasi. Ustaz, anak saya itu SD-nya sekolah di Al-Azhar, tapi SMP-nya mau dimasukkan ibunya ke Bintang Laut. Kok bisa tuh Pak? Ya karena istri saya dulu lulusan Bintang Laut. Kata dia, sana bagus kok pendidikannya. Nah, istri saya pengen mendapatkan kebagusan itu untuk anak-anaknya. Ya, tapi kan anak-anaknya 6 tahun di SD Al-Azhar pakai jilbab, masa nanti masuk Bintang Laut dicopot? Ya anak-anak kan gampang, biasanya kalau manut sama mamanya. Dan bukan saya tokoh, banyak kok yang anak-anaknya SD Al-Azhar nanti pindah SMP-nya ke Bintang Laut. Jadi ceritanya ternyata bukan cerita cuma zaman saya waktu kerja, sekarang masih ada yang begitu. Di sekolah-sekolah Kristen tetap nyalip orang-orang beragama Islam. Ada dengan mudah menemukan itu. Pada zaman saya dulu, karena memang persepsinya sekolah Kristen itu bagus, disiplin, mandiri, masa depannya cerah. Sementara sekolah-sekolah Islam itu cenderung memang jelek. SD, madrasah, ibtidaiyah, Muhammadiyah sampai desa saya itu dua kelas 5 SD udah bisa ngocok. Jadi orang tadi malas banget nyekolah anak sekolah Islam ada waktu itu. Nah, anaknya sekolah Kristen sekarang udah tua setua saya. Dan sudah berhasil satunya. Yang diinginkan bapaknya terbukti. Anaknya sudah bekerja, mapan secara ekonomi, uangnya banyak, rumahnya bagus. Persis seperti yang diharapkan ketika dulu menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Kristen. Tapi sekarang setelah tua, bapak itu mulai sadar yang dia butuhkan bukan itu. Ketika dia sakit, melihat tumpukan makanan-makanan enak itu nggak tertarik. Nggak tertarik. Ayah sakit ya, dikirimi buah-buah yang mahal, malah nangis. Itu nek ngirimin aku loro, aku sehat banget, makan malah aku kirimin nek loro lagi semakan sopong. Jadi kalau nenek Anda sakit itu jangan dikasih makanan dan buah-buahan, enggak kan makan sakit kok. Saya seneng mana sih nunggu. Jadi kalau Anda mau ngasih ya kasih hidup pas sehat itu dikasih buah yang enak, dikasih dikirimi hadiah-hadiah yang menarik gitu. Pas sehat rakelingan, loro tilik dia panganan malah ngerokok. Oh, lah enak-enaknya aku rasa makan gitu. Setelah tua seperti ini ternyata naik sepeda, naik mobil yang bagus, dia tetap sudah capek. Dicapek yang tawang mau, tiba esok turun resok enggak. Naik yang berujukan saya mulai. Dijak yang pantai, tiba baru nunggu butuh. Wong melaku di atas pasir itu berat. Terus ngomong melaku. Aku kalau yang tidak nyampe ini, akhirnya jangan langkahnya baru diajak yang pantai, tiba itu tempat penitipan cucu. Sing foto-foto lalu melaku mantunya jenengan kalau anak jenengan. Di situ Anda mulai sadar bahwa yang saya butuhkan adalah anak yang ketika saya sakit mereka merawat saya, menemani saya, membaca Quran di samping saya, ngajak saya ke masjid bareng dalam perjalanan. Di situ baru sadar dan ternyata anaknya tidak seperti harapan itu. Dulu dia merasa tidak bersalah ketika menyekolahkan sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan agama karena demi masa depan. Anaknya sudah dapat masa depan yang diceritakan, tapi yang ini ilmunya berubah. Ternyata waktu yang saya butuhkan. Itu namanya tadi baik dan buruk yang tertukar. Dia kejar gitu waktu itu ketika kita berbang menyekolahkan anak yang ada agamanya, dia kejar di sholat. Itu tidak usah fanatik. Ini kan, akhirnya mereka banyak mana. Oke. Yang ketiga, kita bisa salah di dalam menetapkan baik dan buruk. Kita bisa salah menetapkan dan buruk. Ketika fokus kita hanya pada kebaikan atau manfaat jasmani, ragawi, fisik. Kemudian kita mengabaikan kebaikan untuk jiwa, hati dan perasaan kita. Kenapa? An-na'imu wal adabu naw'aini, naw'un lil badani wa naw'un lil qalbi. Kenikmatan dan siksaan atau adab itu ada dua macam. Satu macam untuk badan, satu macam untuk hati. Jadi kalau nanti ada
menetapkan baik dan buruk, manfaat dan manfaat sebatas hanya ukuran fisik, Anda akan tertipu dan keliru. Kira-kira dua bulan yang lalu, besok pagi kan saya ke Semarang. Nah, kejadiannya sekitar 2 bulan yang lalu waktu saya ke Semarang, di daerah Alian namanya, itu ada seorang pemuda yang minta izin kepada orang tuanya untuk menikah, tapi sama orang tuanya langsung ditolak. Kenapa ditolak? Karena dia akan menikah dengan seorang perempuan janda beranak 5 yang lebih tua dari ibunya. Ibu bapak langsung ngomong, "Apa yo kan mau itu ya?" Kono ra entuk nek karo kuwi. Wis rondo anake 5 luwih tua senengane ibu. Mosok to moroto ngomong karo mantune yo gitu. Karena bapak ibunya menolak, Om Deddy nggak bantah lah. Bahkan dalam cerita yang saya baca di media kemarin adalah dia malah sempat makan rujak bareng sama keluarga, ketawa-ketawa senyum-senyum sendiri. Sampai kemudian bapaknya itu punya rumah yang lain selain rumah yang ditempati. Rumah lain itu untuk kos-kosan. Terus dia WA sama ibunya, "Bu, aku boleh ketemu di tempat kos-kosan." Hanya ibunya mendatangi kos-kosan itu dan dia menemukan anak laki-laki sudah gantung diri mati. Fisiknya nggak dipukuli, nggak apa, nggak ada panu, nggak ada sakit, nggak terluka. Tapi batinnya kan kecewa karena keinginannya menikah ditolak oleh mati. Dan sakit hati ini jauh lebih berat daripada sakit fisik. Anda bisa nonton ribuan film di mana pembunuhnya itu sebenarnya cuma berasal dari sakit hati. Film yang kemarin rame Joker itu kan cuma begitu, suka dibully sama orang-orang. Itu ya sering disakiti orang lain, dia nggak bisa melawan sampai satu titik balik dia melawan mereka dan kemudian menjadi satu persatu. Jadi sakit hati itu anak-anak milenial nyebutnya begini, sakit tapi nggak berdarah. Loro ini kan gedai, nggak loro hati, padahal loro padu orang yang gedai ya. Tapi gitu istilahnya sekarang anak saya sakit tapi nggak berdarah. Jadi kalau Anda nanti mengukur kenikmatan dan manfaat sebatas fisik saja, Anda akan keliru. Karena ada aspek-aspek ruhiyah, aspek jiwa, aspek hati yang memang harus diperhatikan agar manfaat itu betul-betul dirasakan. Manfaat secara badan, iso istilah dengannya, manfaat secara hati, hidupnya. Karena itu maka Rasulullah ketika ditanya tentang dosa, "Mal ithmu ya Rasulullah, dosa itu apa?" Rasul menjawab, "Al ithmu mahaka fi sudrika wa kareta ayatali ahlinas." Dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam hati, membuat kamu tidak tenang, tidak nyaman, dan kamu takut atau kamu tidak mau orang lain mengetahuinya. Jadi kalau nanti urusannya dengan perbuatan dosa, maka siksaannya bukan siksaan fisik, tapi siksaan batin, merasa tidak tenang. Ya, saya bertemu dengan perempuan yang hamil dengan pacarnya, kemudian menggugurkan kandungan dan berhasil. Tidak ada tetangganya yang tahu. Dia hidup normal seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, menyapa orang seperti biasa, seolah-olah tidak ada masalah. Tapi dia datang konsultasi kepada saya dan kemudian mengatakan, "Ustaz, setiap kali saya mendengar anak kecil menangis, tertawa. Dan kayak orang gila, kenapa? Saya merasa seolah-olah itu suara anak yang saya gugurkan." Dan ingat, ini seumur hidup. Jadi pengen kalau pacarnya boleh 5 menit, siksaan seumur hidup. Beritahu itu sama adik-adik Anda biar mereka tidak pacaran. Nikmati orang seberapa. Jadi pengen sak duli, samsorone sudul langit. Itu tulisan dalam stiker itu. Terus waktu saya misi di Magelang, ada mbak-mbak pakai cadar. Dia sudah hijrah sekarang pakai cadar.
dan belum menikah. Tapi dulu Pada waktu dia masih jahiliyah, dia sempat pacaran dengan pacarnya dan hamil. Digugurkan, udah ruang, kandungannya rusak. Karena mungkin dukunnya orang pengalaman, apa pas paket 5 diskon 70%, jadi ya memang penanganannya tidak higienis gitu. Tapi akhirnya lahirnya diangkat. Jadi dia itu belum menikah tapi nggak punya rahim. Nah dia nanya, pakai cadar sambil nanya, Ustaz, kalau misalnya nanti saya ta'aruf dengan seorang ikhwan, apakah saya harus memberitahu bahwa saya tidak punya rahim? Dan kalau saya beritahu dia mundur bagaimana? Tapi kalau saya tidak memberitahu, terus dia menikahi saya, dia berharap punya anak. Suatu saat dia tahu bahwa saya tidak punya rahim sejak awal, apakah dia tidak marah karena saya tidak berdusta? Jadi secara fisik orang-orang ini tidak ada masalah. Bahkan sudah hijrah, sekarang udah ngaji Pak Guru gede. Tapi secara batin ternyata disiksa Allah, perasaan seperti itu gak hilang-hilang. Bahkan wis ngaji, wis tobat, tapi tetap saja perasaan tertapan ketika mendengar anak kecil menangis. Terus kemudian galau, nanti kalau ta'aruf aku harus jujur mengatakan sudah tidak mungkin. Itu ternyata gak hilang. Jadi siapa bilang siksaan itu tidak ada dalam siksaan batin? Oh justru ini yang lebih benar. Jadi kalau Anda tidak memperhatikan aspek batin, Anda tertipu ketika menetapkan manfaat hanya sebatas yang lahir saja. Jadi ketika Rasul mengatakan jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik, agama itu untuk menjamin fisik Anda. Jadi suami memberikan perintah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan kemudian memberikan perintah untuk menjauhi Allah, itu aspek lahiriah. Tapi suami yang punya akhlak itu menjamin batin Anda nanti tenang, karena akhlak yang baik itu menenangkan. Dan saya bilang tadi, lidah Anda merasakan bebek remes, tapi Anda makan sendiri meskipun meja Anda jadi dari Jepara, ukiranya halus, tapi kalau suami sudah 2 minggu tidak pulang, mulut Anda makan bebek remes, hati ini jangan diremes-remes. Jadi aspek manfaat nanti harus juga mengikuti manfaat bagi batin, maksudnya begitu. Manfaat bagi hati, bukan sekedar manfaat secara fisik. Yang berikutnya, bisa jadi kita tertipu di dalam memahami persoalan baik dan buruk atau manfaat dan madharat karena kita tidak memperhatikan aspek akhirat. Jadi kita hanya menilai manfaat sebatas manfaat duniawi. Ya. Baik menurut kita ya hanya sekedar ukurannya duniawi. Padahal ternyata di dalam Islam justru yang akhirat itulah yang harus kita pahami. Kenapa? Karena nilainya tidak sebanding, sudah sering saya sampaikan. Akhirat dan dunia itu tidak sebanding. Ada kisah seperti ini. Anna Rasulullah SAW marra bisuqi dakhilan min ba'dil aliyah wa nasu karafatahu Pamarro bijadwiyah asakimanyuh. Rasulullah itu pernah datang ke satu pasar dari tempat yang tinggi. Kemudian orang-orang berada di sekitar beliau. Kemudian beliau melintasi pakai anak kambing dengan telinga yang nempel. Tapi tentu saja tidak melenyek, keluar bau tidak sedap. Karena ini di padang pasir ya, pakai tapi kering. Kemudian Rasul menawarkan hal itu kepada para sahabat. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Biasanya kalau Rasulullah memberikan motivasi itu sahabat termotivasi, tapi kali ini tidak. Mereka mengatakan kami tidak mau memilikinya. Untuk apa? Nah karena para sahabat tidak ada yang mau mengambil bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham, maka Rasul mengatakan, apakah kalian mau ini langsung jadi milik kalian? Maksudnya gratis, tidak usah bayar. Ternyata para sahabat mengatakan lagi lah, untuk apa? Kalaupun dia hidup, ini adalah kambing yang cacat, apalagi sekarang sudah mati jadi bangkai, untuk apa? Kalimat para sahabat itu menunjukkan ini adalah barang yang remeh, yang tidak bernilai, yang menjijikkan. Sehingga gratis pun tidak mau. Bisa bilang bahwa semua yang gratisan pasti suka, enggak juga, tergantung digratiskan apa.
Nah, ketika para sahabat sudah sampai di level ini, baru Rasul menyimpulkan, "Fawallahi la dunya ahwanu 'alallahi min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah daripada bangkai anak kami dalam pandangan mata kalian. Segitu hinanya bangkai anak kambing itu, sebegitu menjijikannya, sampai kalian disuruh ngambil gratis pun kalian nggak mau kan? Karena menurut kalian ini sangat menjijikan dan sangat tidak berharga, remeh banget, hina banget. Ketahuilah, dunia itu lebih hina daripada kambing ini, lebih hinanya kambing di mata kalian. Di sisi Allah, dunia itu hina, lebih hina daripada anak kambing yang mati ini di mata kalian. Jadi kalau nanti kita hidup ini mengejar baik dan buruk semata-mata hanya urusan dunia, maaf sekali, enggak lama. Wis direwangi kumpul, wis musyrek, dadi bupati ini rapat tak suwe, soalnya korupsi, saiki malah dikunjoro loh, yang dunia nanti petang tahun. Sekarang di penjara, enggak jauh-jauh dari Solo. Ada yang dibangun musik, terus nganggo pertolongan buku, terus dibangun oleh hukum. Ustaz terus dikepretin. Saya sudah pernah jelaskan hadis ini, bagaimana orang yang waktu di dunia paling nikmat, begitu dicoba ke neraka satu celupan, dia sudah lupa rasanya. Sebaliknya orang yang di dunia paling menderita, begitu nanti dicelupkan di akhirat di surga satu celupan, dia sudah lupa rasanya. Demi Allah, saya belum pernah melihat penderitaan dan merasakan kesakitan. Sedangkan orang yang paling nikmat di dunia, begitu dimasukkan neraka satu celupan, di mana demi Allah saya belum pernah melihat kebaikan dan merasakan kenikmatan. Padahal dia orang paling nikmat. Kemarin sudah saya sampaikan ini karena Rasul mengatakan bahwa perumpamaan dunia akhirat seperti orang yang memasukkan jarinya ke dalam air laut kemudian menariknya. Nah, yang sekitar 2-3 tetes ikut di jarinya itulah dunia, sisanya adalah air laut, adalah akhirat. Dan yang ngerasa coklat Belgia, gorong tetes terus baru kon ngombe banyu asin salo itu bilang rasanya kok asin. Jadi kalau mantek orang itu mengejar dunia sampai agama dilanggar-langgar, manfaat bagi mereka sebatas itu. Jadi kita bisa tertipu menetapkan kebaikan dan keburukan, manfaat dan mandorot karena alasan ini. Kita aslinya bodoh, kita butuh info dari Allah. Kita aslinya seringkali berpihak kepada kata hati, seneng apa aja. Nek seneng elek ayo kita apik, nek anyel api ayo kita elek. Jadi tidak lagi fair, tidak lagi jernih menilai karena dipengaruhi rasa cinta dan benci dan keberpihakan. Yang ketiga bisa jadi kita menilai baik dan buruk sebatas urusan-urusan ragawi, kita mengabaikan faktor batin. Sedangkan yang keempat bisa jadi manfaat yang kita anggap yang kita kejar itu ternyata hanya persoalan dunia dan tidak ada nilai di akhirat. Nah, ketika Anda sudah paham seperti ini, baru sampai ke sini. Fa'idha aqarrara dzalika fallahu ta'ala wal jami'u li hadil umuril arba'atuna masiwahu. Jika Anda sudah menetapkan seperti ini tadi, sudah paham persoalannya, maka ketahuilah hanya Allah lah satu-satunya, al-jami'u lihadil arba'ah, yang menghimpun atau mengumpul. Masjid jami' hanya masjid yang menghimpun, yang mengumpulkan banyak orang. Biasanya masjid terbesar satu kota namanya masjid jami'. Hanya Allah lah al-jami' yang menghimpun lihadil umur arba'ah, 4 perkara ini, duna masibah dan bukan selainnya. Maksudnya yang bisa memberitahukan yang baik itu baik hanya Allah. Yang bisa memberitahukan buruk itu baru Allah, itu hanya Allah, tanpa tendensi apapun. Tidak ada agenda di balik itu. Hanya Allah yang bisa menunjukkan kepada Anda cara mencapai yang baik itu. Sehingga berapapun lama yang waktu yang dibutuhkan, Anda tidak akan pernah menyesal menempuhnya karena teryakin sampai ke sana kebaikan yang Anda dapatkan. Demikian juga Allah lah satu-satunya yang bisa menunjukkan sarana atau wasilah untuk menghindari keburukan.
Dan Allah Anda tidak akan menyesal meskipun Anda menjadi berbeda dengan masyarakat yang secara umum ternyata memilih tidak seperti yang Anda pilih. Saya menemukan beberapa orang tua yang dulu memasukkan anaknya di pesantren ketika tren menyekolahkan anak tidak seperti sekarang. Kalau sekarang pesantren itu sudah nolak-nolak. Ada beberapa pesantren itu dibuka satu hari sudah penuh kapasitas. Dulu waktu kita kecil, nyekolah pesantren itu bukan tidak populer. Jadi satu kecamatan kadang-kadang cuma satu luar. Nah, pilihan nyekolah pesantren waktu itu jelas bukan populer dan banyak yang ngece gitu ya. Masa dia mencari pinter-pinter sebagai pondok, tapi pondok itu dulu kan bodoh-bodoh banget gitu. Padahal saya sama istri saya malah sebaliknya, saya sama istri saya. Mungkin anak itu pintar, kalau pakai pondok. Nah, dia bodoh, malah sekolah umum. Soalnya kok mesti lulus. Loh. Tapi yang pondok ranking 1 saja kalau akhlaknya buruk itu tak lulus. Kemarin saya menemukan kasus di satu pondok itu anaknya pintar, tapi kalau gurunya wani, malah dilulus ya. Gitu. Nah, saya ketemu dengan beberapa bapak yang dulu waktu nyekolah anak itu dicibir sama tetangga kiri dengan pondok. Tapi hari ini dia berbahagia karena keputusan itu tidak salah. Tetangga yang mencibir sekarang malah menderita. Kenapa? Ya anaknya ada yang hamil sebelum menikah, ada yang sudah lulus sekolah negeri tapi sekarang juga masih nganggur, sudah jadi sarjana juga masih nganggur tahu waktu. Akhirnya mereka ngomong bener jenengan. Cah pondok itu umpamane ora tok gawean ya tetep aja ora wani jaluk karo wong tuwa. Mati. Jadi pilihan orang tua yang saya temui tadi ketika dulu nyolokkan anaknya di pesantren dengan cibiran tetangga kiri, dia sekarang bersyukur dengan pilihan itu. Nek ben makhluk kalau pondok ora sido malah didik anak-anak. Nah, Allah yang akan memberitahu Anda mana cara menghindari keburukan. Dan begitu Anda menjalankannya, meskipun berbeda dengan mayoritas, Anda tidak akan menyesal memilih jalan itu. Nah, Duna masiwahu, dan tidak ada selain Allah yang bisa begitu. Bahwa maka Allah al-ma'budul mahbubul al-murad wa huwa al-mu'muli abdihi ala usuli ilaihi wa ibadatillah. Maka Allah lah yang seharusnya diibadahi, maksudnya diikuti perintahnya, dijauhi larangannya, karena itulah cara untuk mencapai baik dan buruk yang sebenarnya, lahir, batin, dunia, akhirat. Jujur karena dan adil karena tidak berpihak kepada rasa cinta dan terus bahwa al-mu'inu li abdihi ala wasulihi ilaihi. Dan dia Allah yang akan menolong manusia untuk bisa sampai kepada yang dia inginkan itu. Bahwa al-mu'inu ala husuli lanika. Dan dia akan menolong sampai tercapailah apa yang diinginkan manusia. Wa abudiyatu masiwahu wa etifatu ilaihi wa ta'aluqi wa al-mahruhudor. Sedangkan mengikuti selain Allah, berpaling kepadanya, kepada selain Allah, dan menggantungkan hati kepadanya adalah sesuatu yang makruh, yang dibenci, dan yang membahayakan. Jadi kalau Anda menyerahkan baik dan buruk kepada nafsu Anda, kepada agenda politik Anda, kepada kepentingan dunia Anda, itu adalah sesuatu yang makruh, yang dibenci. Jadi asli kata makruh itu yang dibenci. Dan itu membahayakan. Mungkin hari ini Anda mencapai apa yang Anda cari, apa yang Anda inginkan. Tapi hidup terus berjalan dan nanti akan Anda buktikan berapa banyak orang-orang berakhir di penjara, berapa banyak orang yang akhirnya menderita dalam kehidupannya setelah sempat berjaya gara-gara apa? Meninggalkan Allah. Nah, salah satu indikatornya adalah ini. Ini adalah doa Umar bin Khattab, doa yang sangat terkenal. Ini bukan hadis Nabi tapi doanya Umar bin Khattab. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan. Tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak. Jadi jangan sampai kamu itu salah melihat. Itu putih atau biru? Biru, ya wis biru. Ojo nanti kuwi biru apa putih. Itu putih, jangan sampai kamu katakan itu merah. Jadi Allahumma arinal haqqa haqqan.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu di mata kami terlihat benar. Jangan sampai silam. Warzuqna, berilah kami rezeki at-tiba'ah, atau bisa mengikuti. Jadi ada manusia tidak tahu mana yang benar. Ada manusia yang tahu itu benar tapi nggak bisa mengerjakannya. Ada manusia yang tahu itu benar dan kemudian diberi Allah rezeki bisa mengerjakannya. Tapi kita pilih yang nomor 3 dulu. Maka lazimi doa ini. Tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak. Setelah itu berilah kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Jadi memang mata kami bisa melihat itu salah. Warzuqna ijtinabah, dan berilah kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Engkau Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan kasih sayang. Ini diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ibnu Katsir mengatakan seperti ini. Fi du'ail ma'thur, dalam doa yang ma'thur yang sudah terkenal yang diucapkan Umar bin Khattab ini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wala taj'alu multabisan alaina panapa. Maksudnya begini, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar di mata kami, dan berilah kami rezeki untuk mampu mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu tampak batil, dan berilah kami rezeki untuk bisa menjauhinya. Dan janganlah Engkau jadikan kebenaran itu seakan-akan kebenaran, multabisan, sama-sama. Seperti keadaan hari ini, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kebenaran, kebatilan. Karena kalimat yang tadi itu, kaya bener yang salah loh. Kalimat sing dadi pemimpin sapa ya ramah roh dene ra kerja ramah. Yang penting sapa sing ngene. Nek ora kan wis tau ngrasake mangan enak mergo itu. Ini kaya bener yang salah. Bener karena memang dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Salah karena dia tidak sadar. Memilih itu berarti memberikan kekuasaan kepada yang dia pilih itu untuk mengambil keputusan-keputusan yang bisa jadi merugikan dan panjang dimotong ke depan. Sementara desa ketemu bergumbangan Pak Surya pisang. Rong dino wis dibuang yang toilet. Sementara pemimpin mengatakan kami adalah pemimpin yang sah karena desa ini semua masyarakat memilih kami. Legal, sah. Jadi itu tampak samar gitu loh. Atau yang kemarin sudah saya sampaikan, misalnya ada orang tua yang wis duwe anak ning opo-opo aja nyambut gawe dhewe. Begitu ditanya lho Pak, jenengan Pak dengan putra kan nglare kok sekali nonton bocah-bocah ngomong. Pak Ustaz kula niku nek sehat iso nindak gede kula tindak gede. Kula boten pengen ngrepot wong liya. Daripada kula mengkokok ditolak malah nanti keloro. Jadi kesannya Bapak ini mandiri dan sehat sampai tua, tidak mau merepotkan orang lain. Yang sebenarnya Bapak ini gagal mendidik karena takut kalau nyuruh anaknya menolak. Nah kalau sudah berhasil mendidik, nggak takut ditolak, nggak stroke. Langsung apa nih? Bapak terkini yang suruh, Pak, Leh, Bapak orang kancani, Pak, Leh, ayo sholat sesuk apa namanya umroh bareng, Pak. Sesuknya pas bodoh, pas poso wae, kok tanah keliling ya, nggih Pak. Lah nek jangan yakin tanah gurgangge, ngono kan rapot tunggu di stroke ditolak. Jadi kesannya seolah-olah Bapak ini mandiri, tidak merepotkan orang. Aslinya dia ngerti nek komponen anaknya nolak terus dia lara hati. Itu loh Pak. Jadi orang itu nanti kalau bermain dengan logika, ya seolah-olah benar, tapi kalau sudah ketemu dengan dalil, menang. Makanya logika itu hanya biasanya dipakai orang yang tidak punya dalil untuk menutupi kekurangan dan kebodohannya. Dia menggunakan logika. Contoh sederhananya begini. Ada seorang bapak yang pulang ke rumah dalam keadaan haus. Tapi biasanya pada asar, ini sebelum asar sudah sampai di rumah. Terus dia ngomong sama istrinya, Bu,
Apa yang ya? Ada bapak, aku udah begitu. Agak otot kayak gini. Itu hebat. Pedaku cek separoh, ini. Terus bapaknya ngomong, gak, sisamu. Gitu. Orang-orang modern itu sok koyo bener yang salah. Nanti gelas loh, tuku loro, sing tulisannya papa yang satu mama. Jadi eksklusif. Gelasku hanya untuk diriku. Tidak boleh bibir lain menyentuhnya. Koyo ini bener. Mulanya dulu, gelas itu oke, gelas dewe, gelas waktu sana mama toh, papa harus dewe, rasa dicampur-campur. Seolah-olah benar, tapi ini salah. Kenapa? Karena ada riwayat Aisyah minum, nggak habis dikasihkan sama Rasulullah. Rasulullah menerimanya dan kemudian meminum dari gelas yang sama. Bukan hanya dari gelas yang sama, bahkan Rasul memperhatikan di mana tadi bibir Aisyah nempel, kemudian Rasul menempatkan bibirnya di atas bekas bibirnya Aisyah. Jadi misalnya begini, ya Rasul begini orang diputar ini. Kan ada yang ngomong BS, tanya warung itu nganjel ke Pak, jadi biasanya ini diputar berarti ini. Kenapa? Karena jarang minum dari tempat itu. Jadi logikamu dewe-dewe kayak orang terkena virus corona itu mergo orang muda syariat kayak muda syariat nabi bae ngomongnya sak gelas karo bojone. Lah kowe kuwi asine wong sugih ning bodoh mulane tertipu karo apa kapitalisme. Soalnya nek kabeh wong gelas kursi cinggo bojo karo suami istri pabrik gelas payune kursi jeneng. Nek gandeng wong bodoh-bodoh akhirnya dikai papa karo mama kowe tuku dhewe-dhewe bar kuwi pendak dino ganti Senin papa mama, Selasa api umi, Rebo ayah bunda, Kamis pak imboke, terus nanti Jumat papi mami, wis sing bagi apa sing pabrik kertas. Padahal hadis Nabi sederhana, satu kelas sebagai buat berdua. Jadi nek jenengan kok cara nek nglakoni urip gurmain logika, jenengan itu menunjukkan randu hafalan. Maulanya dalam Islam itu ilmu itu hafal. Padahal saya itu nggak suka hafalan. Saya masuk IPA itu guru-guru gak hafal. Saya penting Pak, tapi ternyata tidak. Tradisi ilmiah kita adalah hafal, menghafal. Begitu ada hadis ini menang, sehingga ini dari. Ada laki-laki bertengkar sama istrinya, terus metu rumah, ketemu orang pacarnya, kenapa merenung? Aku berarti batu orang bojoku, mau aku butuh hiburan. Ayo, nanti tahun yang ngomong kayak, nanti tau Pak, kok dadak lu mau bareng? Ya rumah tau mau batu karo bojone, kayak bojone rumahnya elek penting. Kan kayak, ya rumah nih boleh hiburan. Itu logikanya nampak bener, sampai nanti ada hadis yang mengatakan lantah bila filman. Nek kowe lagi patu karo bojomu, ojo metu saka omah. Kowe lagi kalau karo bojomu, metu kok omah sing luwih ayu akeh. Itu jadi fitnah. Nek manut hadis tetep nyang omah, ngenteni waktunya nanti kondusif baru ngajak bicara. Nek cara nalar pas bertengkar sama istri, pergi rumah seolah-olah benar. Itu lebih beda dengan buat akal orang lain itu beda. Nah semakin banyak ilmu yang kita miliki berarti semakin tertata hidup kita. Nek kurang gua akal, kan jadi gaduh itu kan. Yang itu aneh gaduh gitu. Nah bagaimana coba Anda menghabiskan umur dasarnya adalah gaduh itu, sintesa pikiran. Sementara Allah yang bisa menunjukkan kepada kita yang benar itu benar. Jadi kalimatnya ini. Ya, berilah kami yang benar itu benar. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Itu berarti yang bisa begitu hanya Allah. Bukan hanya menunjukkan, tapi juga menyampaikan kita kepada maksud kita. Apa itu? Bersunnah, ittiba'ah, dan benar kami rezeki itu bisa mengikutinya. Jadi sekedar menunjukkan itu benar itu kita tahu, tapi kalau kita nggak mampu menjalankannya kan percuma. Sekedar diberi petunjuk itu salah mas, sudah tahu, tapi kita tidak beri kemampuan untuk meninggalkannya kan percuma. Maka doa itu merangkum hal itu. Di satu sisi mengatakan engkaulah Allah yang tahu mana yang benar mana yang salah, hak dan batin maka tunjukkanlah, dan engkaulah yang mampu membawa kami mencapai kebenaran atau manfaat dan menghindari keburukan, maka beri kami rezeki untuk melakukan.
Maka di sini dikatakan Ibnu Katsir bahwa wala taj'alu multabisan alaina fanadhal. Maka janganlah kau jadikan kebadan itu seakan-akan satu kebenaran sehingga kami tersesat karena wa ja'alna lil muttaqina imaman, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini ada kalimat adalah jangan kau jadikan kebenaran itu multabisan, campur aduk. Lanjut. Ini penjelasannya. Wa hadza du'a'u minal adiyatil jami'atin nafi'ah. Doa di atas termasuk doa yang syarat makna dan manfaat. Wa ma'nahu, adapun artinya adalah seorang hamba berdoa kepada Rabb-nya agar memberinya taufik untuk mengenal kebenaran dan al-haq dalam semua perkara ilmu yang diperselisihkan manusia, dan berbagai hal baru yang ditemui seorang dalam hidupnya, serta memohon kepada Allah agar memberinya rezeki untuk mengikuti kebenaran dan tegak di atasnya, sebagaimana hamba tersebut mohon kepada Allah agar memberinya taufik untuk melihat kebatilan sebagai kebatilan dan kesesatan, dan memberinya rezeki untuk bisa menjauhinya. Jadi penjelasan ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang mampu menunjukkan benar itu benar, salah itu salah. Selain Allah pasti tendensius. Nek wong PKI ngomong agama itulah yang merusak kehidupan manusia. Nek wong agama ngomong PKI ra kenal Gusti Allah kula sing mari manusa urip. Wis saiki urip melu sanadi. Orang-orang PKI mengatakan agama itu merusak kehidupan. Banyak itu di internet saya temukan banyak video-video orang ateis ketika ditanya kenapa Anda ateis? Ya karena saya melihat agama lah sumber peperangan yang terjadi di antara manusia. Saya melihat banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh agama. Maka saya memilih tidak beragama. Banyak, dan sekarang sudah terang-terangan. Sementara agamawan mengatakan kebaikan itu berasal dari rasa takut kepada Allah. Ketika orang itu takut kepada Allah, dia akan menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan itulah yang mencegah manusia berbuat dosa. Suami yang marah kepada istri, pengennya untuk karung kantong, tapi karena tahu bahwa itu berdosa dan akan diminta pertanggungan, dipertanggungjawabkan dari Allah, jadi tidak jadi mukul dan tidak jadi ngaku. Itu manfaatnya agama, membuat orang tidak merusak orang lain. Nah sekarang logikanya kan bisa saja berbeda. Maka akan Anda tidak bingung berdoa kepada Allah seperti ini. Selain Allah, ketika nanti memberikan petunjuk mana yang benar mana yang salah, itu sifatnya relatif, ya, situasional, hanya pada fase tertentu, tapi tidak berlaku secara umum. Dan juga biasanya, ya, itu ada maksud tersembunyi. Tapi hanya Allah yang nanti betul-betul netral, tanpa memandang siapa dari suku mana. Kalau kamu menjalankan seperti itu, ya kamu akan dapat kebaikan. Dan kalau kamu meninggalkannya, kamu akan kehilangan kebaikan dalam hidup. Ya, jadi ini materi kita hari ini, bahwa pada dasarnya hidup manusia itu untuk mendapatkan manfaat dan untuk menghindari madarat, dan itu baru tercapai kalau dia mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, karena dialah Allah yang akan memberikan petunjuk. Manfaat adalah manfaat, madarat adalah madarat, kemudian memberikan rezeki untuk mampu mencapai kemanfaatan itu dan mampu menghindari kemudaratan itu. Selesai. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Saya